Kalau kita bicara tentang kandidat kuat juara di Piala Dunia 2026, nama Portugal National Football Team hampir pasti masuk dalam daftar teratas. Bukan tanpa alasan. Secara data, komposisi skuad, hingga pendekatan taktik, Portugal menunjukkan semua elemen yang dibutuhkan untuk melangkah jauh, bahkan sampai ke final. Mari kita bedah secara hitung-hitungan, berdasarkan fakta dan data yang ada. Pertama, dari sisi status global, Portugal saat ini konsisten berada di jajaran 10 besar ranking FIFA. Posisi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan stabilitas performa mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan tim kejutan, melainkan tim elit yang sudah terbiasa menghadapi tekanan di turnamen besar. Di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Portugal juga tampil dominan dan berhasil lolos dengan catatan meyakinkan. Ini menjadi indikator awal bahwa mereka datang ke turnamen dengan fondasi yang sangat kuat. Masuk ke aspek kedua, nilai skuad. Berdasarkan data pasar pemain, total nilai skuad Portugal berada di kisaran 800 hingga 850 juta euro. Angka ini menempatkan mereka sebagai salah satu skuad termahal di dunia. Dalam sepak bola modern, nilai pasar seringkali mencerminkan kualitas individu pemain, pengalaman di liga top, serta kontribusi di level klub. Portugal punya semuanya. Lebih menarik lagi, rata-rata usia pemain mereka berada di angka sekitar 26 hingga 27 tahun. Ini adalah fase emas dalam karir pesepak bola, di mana fisik masih prima, pengalaman sudah matang, dan pemahaman taktik sudah terbentuk. Artinya, Portugal tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga berada di timing yang tepat secara generasi. Sekarang kita masuk ke struktur tim, dimulai dari lini belakang. Di sektor penjaga gawang, Portugal mengandalkan Diogo Costa. Kiper ini dikenal punya refleks cepat, kemampuan distribusi bola yang baik, dan sudah terbiasa bermain di level Liga Champions. Secara keseluruhan, posisi kiper bisa diberi nilai sekitar 8 dari 10. Cukup solid untuk menopang lini belakang. Berlanjut ke lini pertahanan. Portugal memiliki bek kelas dunia seperti Ruben Dias dan Joao Cancelo. Ruben Dias dikenal sebagai bek yang kuat secara fisik, disiplin, dan punya leadership tinggi. Sementara Cancelo menawarkan fleksibilitas luar biasa. Bisa menyerang, masuk ke tengah, bahkan menjadi playmaker dari sisi sayap. Kombinasi ini membuat lini belakang Portugal tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga berperan besar dalam membangun serangan. Nilai untuk lini ini bisa dibilang mencapai 8,5 dari 10. Namun kekuatan terbesar Portugal sebenarnya ada di lini tengah. Disinilah mereka benar-benar unggul dibanding banyak tim lain. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha menjadi motor permainan tim. Bruno Fernandes dikenal dengan visi, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang. Bernardo Silva adalah pemain dengan teknik tinggi, mobilitas luar biasa, dan kecerdasan taktik. Sementara Vitinha memberikan keseimbangan lewat kontrol tempo dan distribusi bola yang rapi. Kalau dinilai secara keseluruhan, lini tengah Portugal layak mendapat skor 9,5 dari 10, bahkan bisa disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Lalu, bagaimana dengan lini depan? Disinilah sedikit tanda tanya muncul. Portugal masih memiliki legenda hidup Cristiano Ronaldo, yang meskipun usianya sudah memasuki 40-an, tetap menjadi sosok penting dalam tim. Pengalaman, mentalitas, dan insting golnya masih menjadi aset besar. Namun, secara realistis, Portugal juga harus mempersiapkan transisi. Nama seperti Gonçalo Ramos dan Joao Felix diharapkan bisa mengambil peran lebih besar. Masalahnya, konsistensi masih menjadi tantangan. Mereka punya kualitas, tapi belum sepenuhnya stabil sebagai mesin gol utama. Karena itu, lini depan Portugal bisa diberi nilai sekitar 8 dari 10. Cukup kuat, tapi belum sempurna. Berikutnya kita bahas faktor taktik. Di bawah arahan Roberto Martinez, Portugal memainkan gaya sepak bola modern yang fleksibel. Secara dasar mereka menggunakan formasi 4-3-3, namun bisa berubah menjadi lebih ofensif saat menyerang. Mereka mengandalkan penguasaan bola, build up dari belakang, serta eksploitasi ruang di sisi sayap. Pendekatan ini membuat Portugal mampu mengontrol permainan, sekaligus tetap berbahaya saat menyerang. Dari sisi taktik, Portugal layak mendapat nilai 9 dari 10. Terakhir kita lihat kedalaman skuad. Ini adalah salah satu keunggulan besar Portugal. Mereka tidak hanya punya 11 pemain inti yang kuat, tapi juga lapisan pemain cadangan yang kualitasnya tidak jauh berbeda. Selain itu, regenerasi berjalan dengan baik, dengan munculnya talenta muda seperti Joao Neves dan Antonio Silva. Kehadiran pemain muda ini memastikan bahwa Portugal tidak kehabisan energi dan opsi selama turnamen panjang seperti Piala Dunia. Untuk aspek ini, Portugal mendapat nilai sekitar 8,5 dari 10. Jika kita gabungkan semua aspek, ranking, nilai skuad, keseimbangan tim,
taktik dan kedalaman, Portugal memiliki skor keseluruhan sekitar 8,9 dari 10. Ini adalah angka yang menempatkan mereka sebagai salah satu tim paling komplit di turnamen. Kesimpulannya, Portugal datang ke Piala Dunia 2026 dengan kekuatan yang sangat solid. Mereka punya lini tengah kelas dunia, pertahanan yang stabil, serta pendekatan taktik yang modern. Satu-satunya pertanyaan besar ada di lini depan. Apakah mereka bisa cukup tajam untuk memaksimalkan semua peluang yang diciptakan? Jika jawabannya iya, maka Portugal bukan hanya kandidat semifinal. Mereka adalah kandidat kuat untuk menjadi juara dunia.